Tentu tidak akan menyampaikan banyak hal, saya ingin mengulang apa yang kemarin saya katakan atau saya sampaikan ketika saya diberikan kesempatan pertama oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menyampaikan pidato di depan seluruh masyarakat Indonesia. Saya mengajak kita semua menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Itu apa artinya? Yang paling sederhana adalah kita sekarang merasakan, belakangan lah, tahun-tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana agama itu sudah atau ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu dalam bahasa yang paling ekstrim, siapapun yang berbeda dengan keyakinannya, maka dia dianggap lawan, dia dianggap musuh. Karena namanya musuh, namanya lawan, ya harus diperangi. Itu norma yang kemarin sempat berkembang yang kita dengar, kalau istilah kerennya Mbak Lisa ini, populisme Islam. Nah, saya tidak ingin, kita semua tentu saja tidak ingin bahwa populisme Islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya. Maka di pidato pertama itu saya sampaikan, mari kita semua menjadikan agama ini sebagai inspirasi, sumber inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Karena aspirasi agama ini kalau salah-salah orang bisa sangat berbahaya. Nanti Habib Lutfi akan menjelaskan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua ingin saya sampaikan bahwa berkali-kali di banyak kesempatan, dan saya kira ini masih sangat kontekstual meskipun posisinya sudah berbeda. Dulu ketika masih aktif di Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, saya selalu katakan bahwa tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan tidak ada agama-agama lokal yang lain. Indonesia itu berdiri sebagai kesepakatan antar kultur, antar budaya, dan antar agama yang ada di Indonesia. Jadi barang siapa ingin menghilangkan satu dengan sama yang lain atas dasar agama, maka artinya mereka tidak mengakui Indonesia. Mereka tidak memiliki rasa keindonesiaan. Saya dalam bahasa yang keras waktu masih jadi komandan Banser itu, tapi kalau Menteri Agama ngomong seperti itu nggak begitu pas. Tapi intinya ya dilawan itulah kira-kira begitu. Saya kira ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali, Jenderal terutama yang mengundang saya. Saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar karena kemarin saya ingin bercerita sedikit. Ada kejadian di hari kedua setelah dilantik itu yang menurut saya mengagetkan. Tiba-tiba ada berita yang mengatakan bahwa Menteri Agama akan mengafirmasi beribadah umat Syiah dan Ahmadiyah. Terlepas konteksnya bahwa ini benar atau salah, gitu ya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi ada pers, ada media yang menulis seperti itu dan mengatasnamakan saya. Itu kaget saya. Jadi ternyata, gitu ya, ini media kredibel. Ternyata ancaman kita ini bukan hanya ancaman pemecah belah itu, bukan hanya agama. Ya kalau yang disalahgunakan gitu, tapi juga media yang disalahgunakan. Jadi memang semua yang serba salah guna itu pasti nggak baik. Nah, yang salah guna pasti tidak baik. Saya kaget. Tetapi saya sampaikan kemudian kepada PS media dan kepada publik semua, saya selaku Menteri Agama sebagai wakil pemerintah, saya akan mendudukkan persoalan ini pada tempat yang semestinya, pada prinsip-prinsip dasar yang kita semua sebagai warga negara ini pegang dan akui. Apa itu? Bahwa yang pertama adalah semua warga negara itu berkedudukan yang sama di muka hukum. Dia mau Syiah, mau Ahmadiyah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau siapapun di depan hukum itu sama. Oleh karena itu negara itu wajib melindungi mereka, anggota-anggota organisasi ini sebagai warga negara. Artinya apa? Jika berbeda keyakinan, tidak boleh ada alasan kelompok yang merasa paling besar kemudian mempersekusi, menghakimi sendiri kelompok yang kecil. Ini sikap dasar yang akan pemerintah pegang. Yang pertama. Yang kedua, jika ada perbedaan pandangan,
jika ada perbedaan keyakinan, jika ada perbedaan pendapat terkait dengan hal-hal keagamaan, kita selesaikan dengan dialog. Kementerian Agama, saya sebagai Menteri Agama, siap untuk memberikan fasilitas mereka untuk berdialog. Itu sikap dasar. Kemudian saya sampaikan, dan insya Allah forum ini akan menjadi saksi dan sekaligus mengawal bahwa saya akan pegang dua hal ini selama saya diberikan amanah sebagai Menteri Agama. Saya kira demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.